Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Hai semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak video ini. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Saya dari Regu 1 PMR Wira Unit SMK Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pernikahan dini. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua. Tahukah kalian tentang pernikahan dini? Ya, kalau kalian belum tahu, simak video ini sampai akhir ya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke materi, ayo cek semangatnya. Cek semangat. Semangat endito, iki lo, aku ya semangat toh. Oke teman-teman. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan pernikahan dini itu? Oke, arti dari pernikahan itu sendiri adalah sebuah ikatan, perjanjian, atau akad antara dua insan laki-laki dan perempuan untuk meresmikan sebuah hubungan yang sah, baik secara norma hukum, norma agama, maupun norma sosial. Sedangkan arti dari pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan salah satu atau keduanya masih di bawah umur, atau biasanya mereka itu masih menjalani pendidikan di tingkat menengah. Oh iya, yang dimaksud di bawah umur itu apa sih? Dan mengapa kok pernikahan dini itu dilarang? Oke teman-teman, sebelumnya perlu kalian ketahui dulu nih, kapan sih laki-laki dan perempuan itu bisa menikah? Nah, di Indonesia undang-undang yang berlaku adalah UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Di mana di dalam undang-undang tersebut itu dinyatakan bahwasanya pernikahan itu boleh dilangsungkan oleh pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang usianya itu 19 tahun ke atas. Dan dalam undang-undang sebelumnya itu pada UU nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pasangan itu boleh menikah pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Akan tetapi setelah beberapa waktu terus banyak pertimbangan-pertimbangan, akhirnya di tahun 2019 itu disimpulkan atau diputuskan bahwa pernikahan itu boleh berlangsung pada laki-laki dan perempuan yang usianya 19 tahun ke atas. Jadi, untuk pernikahan yang usianya 19 tahun ke bawah itu dapat dikategorikan sebagai usia pernikahan dini. Kenapa demikian? Karena dalam usia-usia tersebut itu masih dinilai kurang matang, kurang siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan sebuah pernikahan yang baik. Dengan maksud bahwa tidak berakhir perceraian dan dapat menghasilkan anak-anak yang sehat serta berkualitas. Selanjutnya ada juga nih usia ideal menikah. Jadi pasangan yang ideal adalah yang usianya 20 tahun ke atas, lebih tepatnya 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kenapa? Karena pada usia 20 tahun ke bawah itu sangat bahaya dan sangat beresiko, terutama untuk kesehatan reproduksi. Bahkan itu menyangkut keselamatan ibu dan anak, serta fatalnya itu bisa berakibat kanker serviks. Oh iya, ngomong-ngomong soal pernikahan nih, Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN serta peringkat ke-8 di dunia. Nah, jadi kenapa sih kok masih banyak banget kasus pernikahan dini di Indonesia? Nah, jadi perlu kalian ketahui nih teman-teman, bahwa ada banyak sekali faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Nah, faktor-faktor tersebut itu dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu terdiri dari pendidikan, pengetahuan responden,
dan juga agama. Sedangkan untuk faktor eksternalnya itu dipengaruhi oleh pendidikan orang tua, sosial keluarga, wilayah atau tempat tinggal, budaya, akses informasi, dan pergaulan bebas. Terus ngomong-ngomong soal pergaulan bebas nih, ketika kita jalan-jalan keluar, ketika kita pergi keluar, pasti tidak jarang kita jumpai bahwa anak muda zaman sekarang itu pada berpacaran. Padahal kita tahu sendiri nih bagaimana mereka berpacaran itu seperti apa. Memang ya, pada usia-usia remaja menuju dewasa itu kita dipenuhi oleh gejolak-gejolak asmara atau istilahnya kasmaran. Akan tetapi kita juga harus hati-hati nih teman-teman, karena jangan sampai itu semua menjadi bumerang bagi diri kita sehingga dapat merugikan untuk diri kita sendiri. Ibarat kata, awas nanti bablas. Seperti itu teman-teman. Terus ngomong-ngomong soal menikah nih, menikah pastinya adalah impian banyak orang, keinginan banyak orang. Akan tetapi kalian juga harus tahu bahwa menikah itu butuh persiapan yang matang. Menikah itu bukan hanya soal tentang cinta. Akan tetapi menikah itu juga butuh proses. Tidak kamu bisa menikah dengan orang yang kamu anggap bisa mencintai kamu seumur hidup. Akan tetapi kamu juga perlu pasangan yang siap, sama-sama siap, baik siap mental dan siap lahir batin. Terus bagaimana nih kalau ada seseorang yang menikah di usia dini, padahal mereka itu belum siap? Nah, jadi dampaknya itu begitu besar teman-teman. Dampak pernikahan dini itu sangat beresiko, bahkan bisa beresiko fatal. Apa saja itu? Yang pertama, terdapat gangguan psikologis. Yang kedua, gangguan ekonomi. Dan yang ketiga adalah KDRT. Dan kelima adalah komplikasi kehamilan. Serta yang kelima adalah perceraian. Nah, jadi itu semua adalah dampaknya. Dan itu sangat ngeri kan ya? Tapi tenang teman-teman, di sini saya punya tips agar kalian terhindar dari pernikahan dini. Apa saja itu? Baik, jadi untuk mencegah adanya pernikahan dini itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara satu, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, fokus pada karyamu atau biasa disebut dengan fokuslah berkarya. Terus yang ketiga, ingat bahwa ada cita-cita dan ada orang tua yang harus kalian banggakan. Tidak hanya itu saja, perlu juga hal-hal yang dilakukan di Indonesia untuk mencegah pernikahan dini. Apa saja itu? Yang pertama adalah menyediakan akses pendidikan formal. Dan yang kedua, mengedukasikan kepada anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi. Dan yang ketiga adalah mensosialisasikan tentang kesetaraan gender di akar rumput. Jadi itu ya teman-teman, kesimpulannya bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Nah, yang paling utama adalah pergaulan bebas. Jadi berhati-hatilah kalian dalam bertindak, berhati-hatilah kalian dalam memutuskan sebuah keputusan, karena semua pasti ada resikonya. Ibarat kata, nasi telah menjadi bubur, maka bubur tidak akan bisa kembali menjadi nasi. Nah, itu semua adalah presentasi dari saya. Semoga kalian bisa menerima dan bisa memahaminya dengan baik. Saya akhiri. Namun sebelum saya akhiri, saya punya lagu nih buat teman-teman semua. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Hei kalian yang masih muda, berkaryalah selagi bisa. Isi waktu luangmu dengan hal-hal yang bermutu. Sekarang ubah mindsetmu, kejarlah cita-citamu. Ingat ada
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.